Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Tajudin. NIM 1120091. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran kalam aliran Murji'ah. Yang pertama, pengertian aliran Murji'ah. Murji'ah berasal dari bahasa Arab irja, artinya penundaan atas penangguhan. Karena sekte yang berkembang pada masa awal Islam yang dapat diistilahkan sebagai orang-orang yang diam. Mereka meyakini bahwa dosa besar merupakan imbangan atau pelanggaran terhadap keimanan dan bahwa hukuman atau dosa tidak berlaku selamanya. Oleh karena itu, ia menunda atau menahan pemutusan dan penghukuman pelaku dosa di dunia ini. Hal ini mendorong mereka untuk tidak ikut campur masalah politik. Satu di antara doktrin mereka adalah salat berjamaah dengan seorang imam yang diragukan keadilannya adalah sah. Doktrin ini diakui oleh kalangan Islam Sunni namun tidak untuk kalangan Syiah. Aliran Murji'ah muncul sebagai reaksi dari aliran Kharijiyah yang memandang perbuatan dosa sebagai kuasi absolut dan merupakan sifat penentu. Murji'ah lebih cenderung sebagai reaksi terhadap Kharijiyah daripada terhadap aliran mayoritas. Sangat kontras dengan aliran Kharijiyah yang mirip sekali dengan ajaran John tentang dosa yang dihukum mati. Aliran Murji'ah muncul dengan mengusung keyakinan lain mengenai dosa besar. Masalah yang mulanya hanya bersifat politik akhirnya berkembang menjadi masalah teologis. Lantaran dua aliran tersebut muncul mendahului aliran Mu'tazilah, maka tidak salah pula jika Wolfson menyebut bahwa keduanya sebagai aliran pra-Mu'tazilah dalam teologi Islam. Yang kedua, doktrin ajaran Murji'ah. Orang Islam yang percaya pada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena kafir dan iman terletak di hati. Menurut Murji'ah ekstrim ini, imam adalah mengetahui Tuhan dan kufur tidak tahu pada Tuhan. Sejalan dengan itu, sholat bukan merupakan ibadat bagi mereka, karena yang disebut ibadah adalah iman kepadanya, dalam arti mengetahui Tuhan. Ajaran pokok Murji'ah bersumber dari gagasan atau doktrin irja yang diaplikasikan di banyak persoalan, baik politik atau teologis. Di bidang politik, doktrin irja selalu netral yang diekspresikan dengan diam. Itulah sebabnya Murji'ah dikenal sebagai the Questatis atau kelompok bungkam. Di bidang teologis, doktrin irja dikembangkan ketika menanggapi persoalan yang muncul, yang menjadi semakin kompleks sehingga mencakup iman, kufur, dosa besar, dan ringan. Berkaitan dengan doktrin teologi, ada beberapa pendapat mengenai ajaran pokok Murji'ah, yaitu menurut Harun Nasution menyebutkan 4 ajaran pokok Murji'ah. Yang pertama, menunda hukum atas Ali, Muawiyah, Umar bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari yang terlibat tahkim dan menyerahkan kepada Allah di hari kiamat kelak. Yang kedua, menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim berdosa besar. Yang ketiga, meletakkan pentingnya iman daripada amal. Atau yang keempat, memberikan penghargaan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah SWT. Sementara itu, Abu al-Mandudi menyebutkan 2 doktrin Murji'ah. Yang pertama, iman adalah percaya kepada Allah dan Rasulnya saja. Amal atau perbuatan itu merupakan suatu keharusan bagi adanya iman. Seorang dianggap mukmin walau meninggal perbuatan dosa besar. Yang kedua, dasar keselamatan adalah iman semata. Selama masih ada iman di hati, maksud tidak akan mendatangkan madarat atau seorang untuk mendapatkan ampunan, maka cukup menjauhkan diri dari syirik dan mati dalam keadaan akidah tauhid. Yang ketiga adalah sekte Murji'ah. Dalam hal ini terdapat problem yang mendasar ketika para pengamat mengklarifikasikan sekte Murji'ah, yaitu beberapa tokoh aliran tertentu yang diklaim sebagai pengikut Murji'ah, namun pengamat lain tidak mengklaimnya. Tokoh aliran tersebut adalah Wasil bin Atta dari Mu'tazilah dan Abu Hanifah dari Ahlus Sunnah. Beberapa ahli memiliki pendapat mengenai sekte Murji'ah, di antara lain Asy-Syaratani menyebutkan bahwa sekte Murji'ah ada 5 dan Muhammad Imarah menyebutkan ada 12 sekte Murji'ah. Harun Nasution mengklarifikasikan Murji'ah menjadi 2 sekte, yaitu golongan moderat dan golongan ekstrim. Murji'ah moderat
berpendirian bahwa pendosa besar tetap mukmin, tidak kafir, tidak pula kekal di dalam mereka. Karena menurut golongan ini, iman adalah pengetahuan tentang Allah dan Rasulnya, serta iman tidak bertambah dan juga berkurang. Pengagas tersebut adalah Al-Hasan, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan ahli hadis lainnya. Kelompok Murji'ah ekstrim adalah A. Jahmiyah, berpandangan orang percaya Tuhan dan mengatakan kekufuran secara lisan, maka tidak kafir karena iman dan kufur berarti dalam hati. Yang B atau yang kedua, Solihiyah, berpendapat bahwa iman adalah mengetahui Allah, kufur adalah tidak tahu Tuhan. Ibadah adalah iman kepada Allah, bukan sholat. Begitu pula zakat, puasa, haji itu hanyalah sekedar kepatuhan. Yunusyah dan Ubaidiyah melontarkan pernyataan bahwa maksiat atau perbuatan jahat tidaklah merusak iman seorang sebagai musyrik walaupun sudah mati. Yang terakhir, Hasaniyah menjumburkan bahwa jika seorang mengatakan saya tahu Tuhan melarang saya memakan babi, tapi saya tidak tahu babi yang diharamkan itu kambing ini, ataupun berkata saya tahu Tuhan mewajibkan untuk naik haji ke Ka'bah, tapi saya tidak tahu apakah Ka'bah di India atau di tempat lain, maka orang-orang tersebut tetaplah mukmin. Dengan sikap politik ini, Al-Hasan mencoba mengulangi perpecahan umat Islam. Ia kemudian mengelak perdampingan dengan kelompok Syiah revolusioner yang terlampau mengagungkan Ali dan para pengikutnya, serta menjauhkan diri dari Khawarij yang menolak mengakui kekhalifan Muawiyah dengan alasan bahwa ia adalah keturunan si pendosa Utsman. Teori lain menceritakan bahwa ketika tersebut persentuhan antara Ali dan Muawiyah dilakukan tahkim atas usulan Amr bin As, seorang kaki tangan Muawiyah. Kelompok Ali terpecah menjadi dua kubu, yang pro dan kontra. Kelompok kontra akhirnya mintakan keluar dari Ali, yaitu kubu Khawarij, memandang bahwa tahkim itu bertentangan dengan Al-Quran dalam pengertian tidak bertahkim berdasarkan hukum Allah SWT. Oleh karena itu, Khawarij berpendapat bahwa melakukan tahkim itu dosa besar dan dihukum kufur atau hukum kafir, sama seperti perbuatan dosa besar lainnya seperti zina, riba, membunuh, dan alasan yang benar. Durhaka kepada orang tua serta memfitnah wanita baik-baik. Pendapat Khawarij tersebut ditentang sekelompok sahabat yang kemudian di-Murji'ah dengan mengatakan bahwa pembuat dosa besar tetap mukmin, tidak kafir, sementara dosanya diserahkan kepada Allah SWT. Apakah mengampuninya atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.